Guys, ada kabar panas yang lagi bikin heboh dunia politik dan pendidikan di Indonesia. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yes, kamu nggak salah dengar, Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri selama 6 bulan ke depan oleh Kejaksaan Agung. Kenapa bisa? Yuk kita kupas pelan-pelan. Jadi Nadiem dicegah bepergian ke luar negeri sejak tanggal 19 Juni 2025. Alasannya? Dia disebut-sebut terkait dalam dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Nah, pencekalan ini dilakukan supaya proses penyidikan bisa berjalan lancar, kata Harley Siregar, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung. Kalau kamu belum familiar, pengadaan Chromebook ini adalah proyek besar pengadaan laptop untuk mendukung digitalisasi pendidikan. Tapi sayangnya, proyek ini sekarang malah jadi sorotan karena dugaan pemufakatan jahat dalam pelaksanaannya. Total anggaran pengadaan Chromebook ini nggak main-main loh, guys. Tahun 2020 aja, proyek ini menyedot dana hingga hampir 10 triliun rupiah. Rinciannya sekitar 3,582 triliun dari dana satuan pendidikan, 6,399 triliun dari dana alokasi khusus. Bayangin ya, uang sebanyak itu harusnya bisa bikin sekolah-sekolah di pelosok jadi jauh lebih maju. Tapi sekarang malah ditelusuri penggunaannya karena ada dugaan rekayasa kajian teknis di balik pengadaan laptop tersebut. Menurut Kejagung, diduga ada pemufakatan jahat antar berbagai pihak buat ngatur-ngatur tim teknis, supaya kajiannya bisa diarahkan sesuai skenario tertentu. Artinya prosesnya nggak benar-benar objektif, tapi diduga sudah dimanipulasi sejak awal. Gawat banget kalau ini benar terjadi. Dan yang menarik, bukan cuma Nadiem yang dimintai keterangan. 3 orang yang pernah jadi staf khusus dia, yaitu FH, JT, dan IA, juga udah lebih dulu diperiksa. Pada 10 Juni 2025, Nadiem sempat buka suara lewat konferensi pers. Dia bilang pengadaan Chromebook di masa jabatannya berbeda tujuannya dengan proyek yang sekarang sedang dicurigai. Katanya sebelum dia jadi menteri, laptop Chromebook memang disiapkan untuk daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, yang belum punya akses internet. Tapi selama dia menjabat, pengadaan Chromebook nggak lagi untuk daerah 3T, tapi lebih untuk memperkuat transformasi digital pendidikan secara nasional. Intinya, menurut dia, jangan pukul rata semua pengadaan Chromebook langsung dianggap bermasalah. Dan yang penting, Nadiem juga menyatakan siap kooperatif menghadapi proses hukum ini. Sampai sekarang, Nadiem masih berstatus sebagai saksi dalam penyidikan kasus ini. Belum ada penetapan tersangka, tapi Kejagung sedang terus mendalami bukti dan memanggil berbagai pihak yang terlibat. Pencegahan ke luar negeri selama 6 bulan ini bisa dibilang sinyal serius dari Kejaksaan bahwa kasus ini sedang dalam radar utama mereka. Guys, ini adalah salah satu contoh bagaimana proyek besar negara yang niatnya bagus. Dalam hal ini mendigitalisasi pendidikan bisa jadi bumerang kalau tidak dikelola dengan transparan dan akuntabel. Apalagi uang yang terlibat nilainya fantastis. Apakah Nadiem benar-benar terlibat? Atau dia hanya terseret karena jabatannya saat itu? Semua masih dalam proses. Tapi satu hal yang pasti, publik pantas tahu dan pantas menuntut kejelasan. Kalau kamu punya opini atau pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.